gimana nih kabarnya? Masih pada di rumah aja kan? So pasti masih dong ya Mbak Ina. Harus ya Mbak ya malah. Iya bener banget. Tapi kecuali mungkin beberapa orang yang emang harus keluar ya Mbak ya. Iya bener. Ya teman-teman, selamat datang lagi di PA Online Komparem Gumulan. Ya, jadi teman-teman, seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan dulu nih. Saya Ina dan saya ditemani oleh teman saya yang cantik nih. Inisialnya N. Ada yang tahu nggak nih siapa ya kira-kira? Oke, perkenalkan namaku Nada. Ye, Mbak Nada. Beli tepuk tangannya dong teman-teman. Ya, Mbak Nada. Mbak Nada saat ini kesibukannya apa nih? Kesibukannya menganggur nih Mbak. Menganggur ya? Iya. Dengar-dengar kemarin Mbak Nada habis sudah lulus ya sidang. Iya, kemarin. puji Tuhan sidang sudah lulus. Kebetulan karena situasi pandemi seperti ini, jadi diharuskan untuk jarak jauh seperti itu Mbak Ina. Jadi online semuanya. Jadi sidangnya online ya? Iya. Tapi puji Tuhan tetap lulus ya Mbak ya? Puji Tuhan lancar dan lulus. Mbak Nada kuliahnya di mana Mbak? Sekarang saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Oh, jadi Mbak Nada ini calon dokter teman-teman. Woi, keren nggak tuh? Makasih Mbak Ina. Yeay. Oke, teman-teman, puji Tuhan ya kita masih dapat bisa berkumpul walaupun harus jauh-jauhan ya Mbak ya. Harus lewat online PA-nya, tapi kita harus tetap semangat, tetap bahagia ya. Tentu biar dong. tetap semangat dan bahagia, kita enaknya mau puji nama Tuhan nih Mbak. Puji nama Tuhan apa ya Mbak? Biar tetap semangat, biar tetap bahagia. Kayaknya enaknya hari ini kurasa bahagia deh Mbak. Wah, cocok banget. Cocok banget. Oke, tapi teman-teman yang di rumah harus tetap semangat ya memujinya, tetap ikut nyanyi ya. Iya dong, harus tetap sambil ikut tepuk nyanyi. tangan ya Mbak ya. Oke, kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Gimana nih? Lebih semangat ya Mbak Iya, rasanya? puji Tuhan lebih semangat Dan Mbak Ina. tentunya lebih bahagia ya Mbak? Tentu dong. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki PA ini lebih dalam lagi dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya Mbak. Iya. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang memulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Engkau telah berkati kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas udara yang masih Engkau berikan, terima kasih atas nafas ya Tuhan. Saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan udara yang segar Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai PA online kami ya Tuhan, walaupun kami harus PA secara online yang biasanya kami dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami dapat saling bersapa, kami dapat saling berjabat tangan Tuhan. Saat ini kami harus berjauhan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hati kami masih selalu ada Engkau Tuhan. Kami masih dapat bersekutu dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami PA online ini dari awal hingga akhir, dan kiranya Engkau juga berkati teman kami Nada yang akan membagikan, akan sharing, akan belajar bersama tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan. Banyak sekali dosa dan kesalahan, kami mohon ampun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya oke teman-teman, tadi seperti yang kita udah kenalin ya tadi ya sama Mbak Nada. Dong. Saat ini teman kami Nada akan sharing, akan cerita, akan membagikan firman Tuhan. Monggo Mbak Nada. Oke, terima kasih Mbak Ina. Iya. Jadi teman-teman, senang sekali saya di sini bertemu dengan teman-teman dan juga dengan Mbak Ina. Dan walaupun tidak bertatapan langsung, tapi hanya bisa melalui online, semuanya saya harap sehat-sehat saja dan jauh dari virus corona ya Mbak Ina ya. Amin. Nah teman-teman, mungkin di situasi seperti ini memang sangat sulit ya, atau ini fenomena yang sangat unik nih Mbak Ina ya. Kenapa? Ini adalah fenomena yang mungkin anak-anak zaman sekarang itu atau muda-mudi zaman sekarang ini baru mengalami pertama kali. Jadi ini suatu fenomena yang unik di mana semuanya menjadi terhenti. Misalkan sekolah, biasanya sekolahnya langsung tatap muka, tetapi dengan adanya pandemi ini jadinya sekolahnya online seperti itu. Nah, saya sendiri pun juga seperti itu teman-teman. Kuliah saya online, bahkan teman-teman saya yang lain harus mengerjakan skripsi juga ikutan online seperti itu. Ini suatu fenomena yang unik dan mulai kemarin Maret itu sudah ada himbauan dari pemerintah untuk di rumah aja seperti itu. Nah teman-teman, sudah beberapa bulan ini kita di rumah aja kan ya, tetapi banyak sekali fenomena-fenomena yang sudah terjadi, terutama di kalangan pemuda dan juga remaja. Nah, fenomena ini apa saja? Mereka atau teman-teman semuanya mungkin sedang mengalami masa bosan seperti itu karena sudah berbulan-bulan di rumah, nggak main, nggak ketemu teman, mungkin ketemunya secara video call saja seperti itu. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang bilang, kok ini teman-temanku udah pada ini ya, keluar ya, suka nongkrong di kafe kayak gitu, dan suka berkerumun, nggak pakai masker, nggak jaga jarak atau physical distancing, dan juga tidak mengindahkan protokol kesehatan. Nah teman-teman, nggak apa-apa, teman-teman tetap di rumah aja, dan kalau keluar pada saat mendesak saja ya teman-teman. Nah, kita mau lihat nih bagaimana Alkitab memandang sikap teman-teman ini untuk menghadapi pandemi. Kita buka sama-sama ya teman-teman dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Teman-teman yang di rumah bisa baca Alkitabnya, kita baca bareng-bareng ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah
tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin, saudara-saudara. Amin. Oke, teman-teman. Nah, dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4 ini mengajarkan kita bahwa kepentingan orang lain lebih dulu. Kita harus bisa mementingkan orang lain terlebih dahulu dibanding kepentingan kita. Mungkin suatu hal yang susah ya, tetapi pelan-pelan kita harus bisa belajar supaya kita menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Nah, teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita kan sudah sepatutnya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Betul kan ya, teman-teman? Nah, di sini dari Filipi 2 ayat 3 tadi, Tuhan juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan juga berfirman bahwa kita harus mengasihi sesama dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita jarang ya, Tuhan pernah bilang ke kita harus jadi berkat bagi diri sendiri. Tetapi Tuhan berkata lain, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan saja juga mengajarkan kita bahwa kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa self-center atau memedulikan diri sendiri seperti itu. Nah, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois atau sikap egois. Nah, sikap egois ini apa sih, teman-teman? Sikap egois ini adalah sikap mementingkan diri sendiri lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Sehingga sikap itu bisa menjadi sikap yang menghancurkan diri kita sendiri. Kita jadi gak peduli sama orang lain, menghalalkan segala cara, bahkan bisa jadi cara yang baik mungkin atau cara yang buruk seperti itu, yang merugikan orang lain juga. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman anak pemuda, remaja, komparem, gumulan, tidak boleh dong bersikap egois seperti itu. Nah, teman-teman, kita mau buka Alkitab lagi nih. Emangnya apa sih akibat kalau kita egois? Nah, kita mau buka lagi di Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kita baca sama-sama ya, teman-teman. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Nah, teman-teman, ini sudah jelas banget ya, di Yakobus ini sudah ada firman dari Tuhan bahwa apabila mementingkan diri sendiri, ada iri hati, itu ujung-ujungnya adalah kekacauan dan juga segala perbuatan jahat. Nah, kekacauan dan perbuatan jahat ini tadi berakar dari sikap apa? Egois, sikap egosentrisme kita yang menyebabkan kita menghalalkan segala cara, apapun yang penting untuk kita, seperti itu. Nah, ini suatu hal yang tidak baik bagi kita dan juga untuk orang lain. Nah, teman-teman, di sini kita flashback nih ke bagian kejadian. Teman-teman ingat kan ya, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, teman-teman, kita flashback ketika diciptakan, itu Tuhan sudah bersabda bahwa kita diciptakan serupa, segambar dengan pribadi Allah, yang Allah itu adalah kasih. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Allah, masa sih mau menjadi saluran egois bagi orang lain? Kan tidak mungkin. Kita harus menjadi saluran kasih bagi sesama kita, bagi sesama kita, tanpa memandang siapapun, tanpa memandang suku, ras, atau apapun yang lain, latar belakang. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus tetap bersikap baik, bersikap mengasihi satu sama lain, seperti itu. Nah, setelah kita melihat flashback tersebut, kita lihat juga mengenai renungan kita hari ini. Dari Filipi 2 ayat 3 dan juga dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18,
itu mengatakan dan juga mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai umat Tuhan, bahwa manusia ini mempunyai rasa, mempunyai simpati, mempunyai empati, dan juga hati nurani. Seperti itu. Kita sebagai manusia bisa harusnya untuk berpikir lebih dari makhluk yang lain. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita bisa berpikir, kita bisa memiliki rasa hati nurani seperti itu. Nah, ketika kita merasa punya akal budi, alangkah baiknya ketika kita bersikap baik dan juga tidak bersikap egois bagi sesama kita. Nah, teman-teman, aku jadi keinget suatu quotes atau suatu kutipan dari sebuah film yang mungkin digemari oleh teman-teman remaja kita. Teman-teman pasti tahu dong, ini. Nanti kita cerita tentang hari ini. Pasti teman-teman tahu. NKTCHI atau apalah itu. Jadi, aku suka banget di sini ada suatu quotes yang bilang, bumi tidak berputar hanya untuk diri sendiri. Bumi tidak berputar hanya untuk dirimu, teman-teman, tapi juga untuk semua orang. Bahkan film itu juga mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh bersikap egois. Seperti itu. Itu hanya untuk, istilahnya hanya untuk mencerminkan kehidupan remaja ya. Dari sudut pandang film, seperti itu. Nah, teman-teman, kita bisa tarik kembali segala firman, segala cerminan dari film maupun renungan kita tadi pada situasi dan kondisi saat ini. Teman-teman tahu bahwa sekarang sedang pandemi COVID-19 atau coronavirus disease, di mana ini melanda di seluruh muka bumi kita. Dan teman-teman juga pasti tahu kan bahwa kita sebagai anak-anak muda itu memiliki imunitas yang kuat. Nah, teman-teman, dengan sikap tidak egois berarti kita peduli. Kita peduli dengan siapa? Yang pertama dengan keluarga kita. Unit terkecil masyarakat kita adalah keluarga. Mungkin teman-teman di sini tahu ya bahwa keluarga itu terdiri dari siapa saja, yaitu dari ayah, ibu, lalu mungkin ada yang punya adik atau kakak, atau mungkin satu rumah dengan kakek, dengan nenek, atau mungkin dengan saudara-saudara yang lain, Pak D, Bude, tante, om, seperti itu. Nah, teman-teman, mereka adalah orang yang kita harus sayangi dan juga kasihi. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak muda yang memiliki imunitas kuat, jangan menjadi saluran virus bagi keluarga kita semua. Kenapa? Karena apabila kita tergoda untuk keluar berkerumun tanpa masker, tanpa jaga jarak, lalu tidak mengindahkan protokol kesehatan, tidak mencuci tangan, lalu sering berkontak fisik dengan teman-teman kita yang lain, kita sebagai anak muda yang memiliki imunitas kuat justru akan menjadi orang yang menyalurkan virus itu ke keluarga kita. Teman-teman bisa bayangkan apabila virus itu menyerang salah satu dari anggota keluarga kita. Begitu menyedihkan dan begitu memprihatinkan. Dan saya berharap di sini itu tidak akan terjadi pada kita semua. Jadi teman-teman, aku harap di sini dengan renungan ini, dengan renungan Filipi, di Yakobus, dan juga dengan kutipan film tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Apalagi kita anak muda. Tidak anak muda di sini harus menjadi saluran berkat dan bukan menjadi saluran virus. Jadi teman-teman, yuk sebagai anak muda kita harus menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan saling peduli dan jauhi sikap egois. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa sekali ya Mbak firman luar biasa sekali. Jadi kita belajar sebagai pemuda remaja kita harus yang pertama tidak boleh egois ya. Benar banget, tidak boleh egois. Yang kedua tadi saya terngiang-ngiang sekali sama kata-katanya Mbak Nada yang kita tidak boleh menebarkan virus tapi harus menebarkan berkat ya. Benar banget, harus menebarkan berkat dong. Quotes hari ini ya itu. Quotes hari ini. Diingat-ingat ya teman-teman. Oke.
Baik teman-teman, kita akan memasuki saat teduh sambil kita menyanyikan pujian Allah Peduli. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sambil dengan alunan musik, mari teman-teman saya hantarkan untuk berdoa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sangat bersyukur di masa-masa seperti ini. Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih mempedulikan kami. Tuhan, pada hari ini, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Gumulan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bisa bersekutu kembali di gereja ini bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Namun Tuhan, di situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, tidak memungkinkan untuk kami bersama satu sama lain dengan jarak yang dekat. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya memberkati pertumbuhan Gereja Kristen Jawa Gumulan ini. Dari hari ke hari, situasi demi situasi, kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati terus gereja ini. Kami juga berdoa untuk segenap majelis dan juga pendeta. Tuhan kiranya memberkati majelis dan juga pendeta GKJ Gumulan, Ibu Wiwi, dan juga jajaran majelis yang lain. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka di setiap kondisi seperti ini, di mana ibadah melalui online, melalui streaming live di YouTube. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka. Berkati mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan peribadatan yang terjadi di masa pandemi ini. Kami yakin Tuhan Kau akan kuatkan dan berikan iman yang kuat bagi kami di masa pandemi seperti ini. Tak lupa bagi pertumbuhan iman jemaat, kami juga berdoa Tuhan, kiranya melalui ibadah walaupun hanya online, kiranya ibadah ini dapat menjadi pertumbuhan iman bagi jemaat-jemaat GKJ Gumulan dan juga jemaat yang lainnya. Kami juga berdoa untuk setiap tim yang bekerja di balik layar ibadah online, tim peribadatan, komisi peribadatan, dan juga komisi pemuda remaja, serta komisi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, dengan segala situasi seperti ini, harus bisa beradaptasi. Kiranya memberkati, supaya mereka bisa menjadi saluran berkat bagi sesama melalui talenta, melalui apapun yang mereka bisa Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui mereka kami bisa beribadah online. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dan juga seluruh dunia ini Tuhan, yang sedang dilanda pandemi COVID-19 atau Corona. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa Indonesia mulai dari jajaran presiden, menteri, hingga ke tenaga medis yang menjadi garda depan menangani pandemi ini. Kiranya memberkati warga negara Indonesia Tuhan. Jauhkan kami semua dari pandemi ini. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa berdisiplin, berjaga jarak, dan juga untuk memakai masker setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami percaya Tuhan Engkau akan kuatkan bangsa ini melalui ini semua. Melalui pandemi ini Tuhan, Engkau akan gandeng kami bersama. Melalui pandemi ini kami bisa menghadapinya bersamamu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, sehingga suatu saat nanti Tuhan kami bisa menghirup udara segar tanpa ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk diri kami sendiri Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Karena firman-Mu yang begitu mengingatkan kami bahwa kami anak-anak muda tidak boleh menjadi anak yang egois. Kami sadar Tuhan Yesus bahwa kami harus menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan bukan menjadi penyebar virus. Tuhan berkati kami, supaya kami bisa mengurangi sikap egois kami, supaya kami tidak berkeluyuran di jalan tanpa masker, tanpa social distancing. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk bisa mengindahkan protokol kesehatan, sehingga kami memutus rantai penularan virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu dan berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga memohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami berbuat. Kami mohon ampun Tuhan. Sempurnanya doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Banyak perkara yang tak dapat dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan lagi ya. Puji Tuhan selalu. Ya, untuk menutup PA pada malam hari ini, kita mau berdoa lagi ya Mbak. Oke. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami datang kembali ke hari-hari-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati PA kami, walaupun hanya PA online Tuhan, Engkau telah berkati dari awal hingga akhir Tuhan, dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri PA kami, kiranya Engkau berkati, semoga di PA selanjutnya Tuhan kami dapat berkumpul ya Tuhan, walaupun dengan online, tapi kami dapat tetap mendengarkan firman-Mu dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan, kami mohon ampun Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sedih nih Mbak,
kita udah selesai PA-nya. Waduh, kalau bilang selesai sih enggak ya Mbak ya, karena kita masih punya nih next video-video yang lain di channel ini. Wih, gimana tuh caranya biar kita nggak ketinggalan PA-PA selanjutnya? Nah, kalau teman-teman nggak mau ketinggalan di channel ini, pertama jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Komparem Gum. Yeah. Dan jangan lupa nyalain loncengnya Loncengnya. supaya nggak ketinggalan notifikasinya. Nah, sip. Jangan lupa ya teman-teman, Dan jangan lupa untuk tetap pakai masker cuci tangan. dan jangan berkerumun atau physical distancing. Yeay. Baik, teman-teman terima kasih ya sudah bergabung bersama di PA Online Komparem Gumulan. Gumulan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.